Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ferdinur dan Sri Ariyanti. Kami berdua akan menjelaskan tentang modal internasional penganggaran. Baik, langsung saja. Dasar-dasar penganggaran modal. Setelah perusahaan menyusun daftar investasi prospektif, perusahaan kemudian harus memilih antara investasi tersebut, kombinasi proyek yang memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang sahamnya. Seleksi ini memerlukan perangkat aturan dan kriteria sebuah keputusan yang memungkinkan manajer untuk menentukan jika diberi peluang investasi, apakah akan menerima atau menolaknya. Terus kemudian ada perubahan nilai tukar dan inflasi. 1. Mengubah arus kas mata uang asing nominal menjadi mata uang dalam negeri nominal. Yang kedua ada mendiskontrakkan arus kas nominal tersebut pada tingkat pengembalian nominal domestik yang disyaratkan untuk menilai pengaruh perubahan nilai tukar terhadap arus kas yang diharapkan dari proyek asing dengan benar. Yang ketiga ada penting untuk menganalisis setiap efek secara terpisah karena arus kas yang berbeda mungkin dipengaruhi secara berbeda oleh inflasi. Baik, selanjutnya ada kas peralatan mesin internasional. Yang pertama ada perisai pajak yang disediakan oleh depresiasi dan biaya bunga. Yang kedua ada subsidi bunga. Dan yang ketiga ada nilai terminal investasinya setelah dikurangi pajak cipta capital gain yang terutang atas perolehan kembali modal kerja yang dilikuiditas. Selanjutnya ada analisis rasio politik. Potensi risiko politik dari kontrol dan pengambilalian mata uang. Nilai sekarang berisi dari proyek tidak merubah menjadi positif sampai setelah tahun kelima operasinya. Pendekatan umum yang direkomendasikan sebelumnya untuk memasukkan risiko politik dalam analisis investasi biasanya melibatkan penyesuaian arus kas proyek untuk mencerminkan dampak peristiwa politik tertentu terhadap nilai sekarang proyek kepada induknya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu ada pengambil alihan. Bentuk ekstrim dari risiko politik adalah pengambil alihan. Pengambil alihan adalah kasus yang jelas di mana arus kas proyek dan perusahaan induk yang berbeda. Pendekatan yang disarankan di sini mengkaji secara langsung dampak pengambil alihan terhadap nilai sekarang proyek kepada induknya. Contohnya, Bana B menunjukkan bagaimana teknik penyesuaian arus kas yang diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana pengambil alihan mempengaruhi nilai proyek tertentu. Selanjutnya ada mengelola risiko politik. Setelah perusahaan menganalisis lingkungan politik suatu negara, menilai implikasinya terhadap operasi perusahaan, dan memutuskan untuk berinvestasi di sana. Perusahaan kemudian harus menentukan bagaimana menyusun investasinya untuk meminimalkan risiko politik. Poin kuncinya adalah bahwa risiko politik tidak terlepas dari aktivitas perusahaan. Contohnya seperti konfigurasi investasi perusahaan sebagai besar akan menentukan kerentangannya terhadap perubahan kebijakan pemerintah.
Selanjutnya ada penghindaran. Cara termudah untuk mengelola risiko politik adalah dengan menghindarinya. Maka dari itu, dan banyak perusahaan melakukan dengan menyaring investasi di negara-negara yang secara politik tidak pasti, namun karena semua pemerintah membuat keputusan yang mempengaruhi profitabilitas bisnis. Semua investasi menghadapi beberapa tingkat risiko politik. Misalnya, perusahaan baja Eropa harus menghadapi peraturan lingkungan yang lebih ketat yang mengharuskan pengeluaran miliaran euro untuk perangkat pengendalian populasi baru. Dan perusahaan minyak telah terkepung oleh apa yang disebut pajak keuntungan, rezeki nomplok, pengendalian harga, dan alokasi wajib. Dengan demikian, penghindaran risiko politik tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya ada mengubah rasio keuntungan atau biaya. Jika tujuan pemerintah dalam mengambil alihan adalah rasional, yaitu berdasarkan keyakinan bahwa manfaat ekonomi akan lebih dari sekadar mengimbangi, biaya perusahaan multinasional dapat memulai sejumlah program untuk mengurangi keuntungan yang dirasakan dari kepemilikan lokal, dan dengan demikian mengurangi insentif untuk mengusir orang-orang asing. Selanjutnya ada mengembangkan stakeholder lokal. Strategi yang lebih positif adalah menumbuhkan individu dan kelompok lokal yang memiliki andil dalam keberlangsungan afiliasi sebagai unit induk MNC, pemangku kepentingan potensial termasuk konsumen, pemasok, karyawan lokal, anak perusahaan, bankir lokal, dan mitra usaha patungan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Ya baik, yang terakhir ada kesimpulan. Modal internasional penganggaran mencerminkan fokus pada bagian sumber modal dari tingkat internasional memainkan peran dalam proses penganggaran, menyoroti aspek-aspek yang secara global dalam perencanaan keuangan. Terima kasih. Baik, selanjutnya review jurnal yang punya saya. Judulnya Keputusan Penganggaran Modal pada Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Fenomena penganggaran modal UMKM, tanaman, buah, dan kayu. Abstrak. Penganggaran modal atau capital budgeting menjadi hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Capital budgeting pada dasarnya adalah proses perencanaan anggaran untuk pembelian aset atau proyek yang bersifat jangka panjang. Artinya paling tidak aset itu memiliki masa pakai atau lifetime. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penganggaran modal yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan investasi pada usaha mikro kecil menengah atau UMKM, tunas jaya pembibitan buah dan tanaman kayu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jenis investasi yang dilakukan oleh UMKM tunas jaya tanam buah dan tanaman kayu adalah dengan pengembangan produk baru yang berupa penggunaan jenis varietas
tanaman yang unggul dan selalu melihat potensi permintaan pasar. Dalam membentuk perencanaan pengembangan usaha yang dilakukan oleh UMKM Tunas Jaya Tanaman Buah dan Tanaman Kayu, tidak menyusun business plan. Metode perhitungan yang dilakukan oleh UMKM Tunas Jaya Tanam Buah dan Tanaman Kayu hanya menggunakan metode ekonomi biasa, artinya pemilik sekedar mengetahui penjualan dan berapa biaya yang digunakan dalam proses pembuatan bibit tanaman. Selanjutnya menggunakan metode analisis penganggaran model payback periode, yaitu untuk melihat seberapa lama modal akan kembali tanpa memperhitungkan nilai uang yang akan datang. Penganggaran modal UMKM tanam buah dan kayu. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang didirikan berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa usaha mikro kecil menengah UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Akan tetapi, usaha mikro kecil menengah UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Pembangunan ekonomi berbasis usaha mikro kecil dan menengah menjadi industri kreatif dengan ide-ide inovatif potensial yang berkontribusi terhadap pembangunan produk, barang dan jasa. Industri kreatif menawarkan jasa yang dapat digunakan sebagai input dari aktivitas inovasi perusahaan dan organisasi, baik yang berada di dalam lingkungan industri kreatif maupun yang berada di alur industri kreatif. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensi di sebuah daerah yang belum diolah secara komersial. Usaha mikro kecil menengah UMKM dapat membantu mengelola sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara. Indonesia menempatkan usaha kecil dan menengah sebagai sasaran utama pembangunan harus dilandasi komitmen dan koordinasi yang baik antara pemerintah, pembisnis, dan lembaga non-bisnis serta masyarakat setempat dengan menerapkan strategi agresif yang berbasis pada ekonomi jaringan atau kemitraan. Pengembangan usaha kecil menengah keseluruhan dengan cara memberi dukungan positif dan nyata terhadap pengembangan sumber daya manusia, pelatihan kewirausahaan, teknologi informasi, akses pendanaan serta pemasaran. Peluasan pasar ekspor merupakan indikator keberhasilan membangun iklim usaha yang berbasis kerakyatan. Upaya pengembangan usaha banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Indonesia. Salah satu kendala dialami adalah masalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat terhadap pengembangan usaha agar dapat maju dan berkembang.
Mereka masih cenderung berorientasi pada pengembalian jangka pendek tanpa terlalu serius memperhatikan usaha mereka dalam jangka panjang. Hal ini yang menyebabkan banyak usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang mengalami kemunduran setelah sekian lama berjalan. Penganggaran modal atau capital budgeting menjadi hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Capital budgeting capital budgeting pada dasarnya adalah proses perencanaan anggaran untuk pembelian aset atau proyek yang sifatnya jangka panjang. Jangka panjang di sini artinya paling tidak aset ini memiliki masa pakai atau lifetime selama 5 tahun. Menurut Darmawan Syahrial, capital budgeting memiliki beberapa peran penting bagi suatu perusahaan. Di antaranya adalah dana dikeluarkan untuk penganggaran modal akan terikat dalam jangka waktu yang lama dan secara berangsur-angsur melalui penyusutan, dapat dicairkan sesuai jangka waktu penyusutan aktiva tetap tersebut. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di masa yang akan datang. Pengeluaran dana untuk kepentingan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar dan sulit untuk menjual kembali aktiva tetap yang sudah dipakai. Dan yang terakhir, kesalahan dalam pengembalian keputusan mengenai pengeluaran pembelian barang modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Baik, selanjutnya ada model penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai bagaimana cara menerapkan konsep penganggaran modal untuk pengembalian keputusan investasi pada objek penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, dan data yang dihasilkan dari penelitian ini adalah deskriptif kumulatif. Selanjutnya ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiono bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan dengan penggabungan ketiganya. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tempat penelitian dilakukan di UMKM Tunas Jaya Tanaman Buah dan Tanaman Kayu di Desa Cempaka Nubun, Kecamatan Batanghari, Nubang, Lampung Timur. Baik, selanjutnya ada hasil penelitian. Hubungan antara teori penganggaran modal dengan apa yang terjadi di lapangan tidak selalu bisa ditetapkan karena faktor keterbatasan SDM yang dimiliki oleh pemilik usaha serta kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Walaupun tidak semua usaha mikro kecil menengah atau UMKM menerapkan teori-teori dari penganggaran modal, tapi hampir sebagian besar UMKM tidak menerapkan teori-teori dalam penganggaran modal. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jenis investasi yang dilakukan oleh UMKM Tunas Jaya Tanaman Buah dan Tanaman Kayu adalah dengan mengembangkan produk baru yang berupa penggunaan jenis varietas tanaman yang unggul dan selalu melihat potensi permintaan pasar. Dalam bentuk perencanaan pengembangan usaha yang dilakukan oleh UMKM Tunas Jaya Tanam Buah dan Tanam Kayu yaitu tidak menyusun business plan, akan tetapi bisnis dan usaha yang dilakukan sampai saat ini sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemilik. Metode perhitungan yang dilakukan oleh UMKM Tunas Jaya Tanam Buah dan Tanam Kayu hanya dengan menggunakan
dengan metode ekonomi biasanya artinya pemilik sekedar mengetahui penjualan dan berapa biaya yang digunakan dalam proses pembuatan bibit tanaman. Selanjutnya hanya menggunakan metode analisis penganggaran modal payback period, yaitu untuk melihat berapa lama modal akan kembali tanpa memperhatikan nilai uang yang akan datang. Mengungkapkan bahwa penyebab paling umum menghambat pertumbuhan bisnis adalah kurangnya pengetahuan hukum, kurangnya dana, dan kurangnya ketajaman bisnis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju akan memberikan dampak signifikan bagi para penggunanya. Perubahan-perubahan serta pola perilaku masyarakat akan ikut mewarnai perubahan dalam lingkungan sosial. Masalah yang ikut mewarnai perubahan terjadi akibat pengaruh situasi ekonomi negara yang mampu membuat masyarakat akan berpindah ke suatu daerah dan negara tertentu untuk mengadu nasib dan memperbaiki ekonominya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM Tunas Jaya tanaman buah dan tanaman kayu dalam bentuk perencanaan pengembangan usaha tidak menyusun business plan, hanya menggunakan perhitungan sederhana yang berorientasi pada hasil penjualan yang dilihat dari biaya produksi. Selanjutnya hanya menggunakan metode analisis penganggaran modal payback period, yaitu untuk melihat berapa lama modal akan kembali tanpa memperhatikan nilai uang yang akan datang. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Mbak Yanti. Baik, saya akan membacakan review jurnal saya sendiri, saya Rianti, dengan berjudul Penganggaran Modal Capital Budgeting Program Pembangunan Irigasi di Jawa Barat. Ada fenomenanya optimasi pembangunan irigasi dalam konteks pembeda pangan. Ada abstrak, studi ini akan membahas mengenai kelayakan proyek pembangunan irigasi, dalam hal ini jaringan irigasi tersier di Jawa Barat untuk tahun anggaran 2016. Dengan analisis penganggaran modal capital budgeting, tujuannya adalah menilai bahwa pembangunan irigasi tersebut layak dilakukan atau tidak. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen literatur. Ada 3 metode yang dipakai dalam penilaian kelayakan: investasi yakin, metode payback period, net present value atau disebut NPF. Dalam internal rate of return atau disebut IRR, hasilnya pembangunan irigasi tersebut layak dilakukan. Lalu ada pendahuluan. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang penting dan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Hal tersebut tidak terlepas dari identitas negara agraris yang pernah disematkan kepada Indonesia. Perhatian tersebut dibuktikan dengan meningkatnya anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertanian, yakni dari 14 triliun pada tahun 2015 menjadi sekitar 32,9 triliun pada APBN 2016. Pada tahun-tahun selanjutnya, anggaran ini diperkirakan akan terus bertambah guna membangun infrastruktur pertanian dan mencapai target peningkatan produksi pangan. Pemerintah telah menetapkan program swabeda berkelanjutan padi, jagung, dan kedelai yang ditargetkan dapat dicapai dalam waktu 3 tahun. Kementerian Pertanian 2015 dalam mencapai program swabeda tersebut, lahan adalah salah satu faktor produksi utama yang tidak bisa
tergantikan. Selain itu, ketersediaan air yang difasilitasi irigasi amat menentukan keberhasilan swambida tersebut. Dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2006, jaringan irigasi didefinisikan sebagai saluran bangunan beserta bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan penggunaan air irigasi. Menurut hasil audit lahan pertanian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian pada tahun 2012, tidak provinsi yang memiliki lahan baku sawah terbesar, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jawa Timur memiliki lahan 1.152.875 dengan jaringan irigasi seluas 910,53. Jawa Tengah memiliki lahan 1.101.851 dengan jaringan irigasi seluas 902,313. Sementara itu, Jawa Barat memiliki lahan 925,565 dengan jaringan irigasi seluas 673,991 hektar persegi. Selanjutnya ada metode penelitian. Objek penelitian ini adalah anggaran irigasi tersier di 4 kabupaten di Jawa Barat yakni yaitu Subang, Cirebon, Karawang, dan Ciamis. 4 kabupaten tersebut telah mengajukan proposal anggaran untuk 2016 dan disetujui oleh penilaian dari Kementerian Pertanian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah proposal program yang diajukan oleh kabupaten atau kota terkait dan diperoleh oleh Kementerian Pertanian. Lalu data-data yang diperoleh tersebut antara lain luas lahan, modal awal investasi dalam proyek irigasi, biaya operasional, perkiraan usia, manfaat irigasi, perkiraan hasil produksi petani setelah proyek irigasi, dan harga jual produksi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi dokumen. Dalam metode ini, data dikumpulkan dengan cara mencari, memilih, dan mengunduh dokumen elektronik dari situs tim penilai di Kementerian Pertanian. Hal yang menjadi pertimbangan saat pengumpulan data adalah kesesuaiannya dengan karakteristik data sekunder, yaitu bahwa data tersebut sudah sesuai dan cukup. Pertimbangan itu mencakup definisi kecocokan dengan variabel penelitian dan materi data. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini, Sevilla, Oisef, Regal, dan Urit 1993 menyatakan bahwa metode deskriptif dibuat untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang nyata saat ini. Artinya, data yang dikumpulkan harus menggambarkan situs atau kondisi yang benar-benar terjadi. Sedangkan metode kualitatif didasarkan pada fondasi dan paradigma perumusan masalah tahap-tahap dan teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data, analisis dan penafsiran data. Meolang 1993, data yang berhasil dikumpulkan kemudian dihitung dengan metode dengan penganggaran modal dapat menganalisis biaya dan manfaat. Pada akhirnya digunakan untuk menilai kelayakan suatu investasi.
Selanjutnya ada hasil penelitian. Upaya kasus UPSUS peningkatan produksi padi jagung dan kedelai dengan pembangunan irigasi dan sarana pendukungannya adalah program kerja pemerintah yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2015. Salah satu prioritas di awal pelaksanaan program adalah pembangunan infrastruktur penunjang proses produksi demi percepatan swambida pangan 3 tahun ke depan oleh pemerintah. Perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan karena selama ini kekeringan menjadi permasalahan utama di beberapa wilayah. Sementara produksi tanaman pangan khususnya padi, jagung, dan kedelai, 4 kabupaten di Jawa Barat dipilih karena pertama, menurut Perum Bulog Jawa Barat merupakan salah satu sentra padi terbesar di Indonesia dengan produksi 540 ton. Berdasarkan data, Jawa Barat memiliki luas bahan baku lahan sawah seluas 925,565 hektar. Dari luas tersebut, tiap tahun baru bisa ditanami padi antara 1,92 juta hektar, sehingga dengan indeks pertanaman IP di Jawa Barat rata-rata baru mencapai 1,6 kali. Tetapi dengan program yang tengah digalakkan oleh pemerintah baik provinsi dan pusat mengenai perbaikan dan pembuatan saluran irigasi, maka produksi padi bisa semakin meningkat. Kedua kabupaten Subang, Karawang, Cirebon, dan Ciamis telah mengajukan proposal dan disetujui oleh tim penilai. Ketiga, nilai proyek kabupaten tersebut terbesar di antara kabupaten sehingga dianggap sudah mewakili analisis. Selanjutnya ada kesimpulan. Disimulasikan 6 kondisi pada perhitungan analisis biaya dan manfaat pada pembangunan irigasi tersier di Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut merupakan kombinasi dari target kenaikan indeks pertanaman dengan sebaran harga gabah kering panen. Perhitungan payback period untuk keempat kabupaten pada 6 kondisi berada tersebut menghasilkan angka 2072 hari, 980 hari, 720 hari, 482 hari, 317 hari, 257 hari. Ini menggunakan bahwa investasi pembangunan irigasi tersebut layak dilakukan karena pengambilan nilai manfaat lebih cepat dari usia manfaat proyek irigasi tersier itu. NBF untuk ke-6 kondisi di 4 kabupaten menghasilkan nilai yang positif. Nilai IRR yang didapat pun hanya untuk kondisi pesimis, minuman saja yang di bawah 25%. Kelima kondisi lainnya menunjukkan IRR positif. Lewat 2 metode ini terlihat juga bahwa keputusan pembangunan irigasi tersier tersebut layak dilakukan. Ini artinya proyek tersebut layak dikerjakan, namun hal ini terjadi sangat mungkin karena adanya bias dalam perhitungan biaya dan manfaat. Ada biaya dan manfaat lain yang sulit diidentifikasi dan tidak dapat diatribusikan langsung ke perhitungan. Juga ada faktor-faktor lain yang berpengaruh mengakibatkan bias dan perhitungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 14. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.